penyerapan air yang ada di hutan atau di daerah pegunungan, karena tidak ada akar-akar pohon tumbuhan yang menahan atau menopang air tersebut, tidak ada tumbuhan yang menyerap air secara maksimal. Nah, kayak gitulah. Sehingga ya diri saya pribadi gitu benar-benar merasa prihatin, karena saya benar-benar bukan merasa so suci ya gitu, tapi saya benar-benar ingin gitu ya, ada masa dimana mungkin nanti kedepannya mudah-mudahan Indonesia itu kembali menjadi negara sebagai penyumbang oksigen terbesar gitu kan. Kemudian hutan-hutannya indah, faunanya kembali subur gitu, alam-alamnya terjaga. Nah, kita sebagai mahasiswa, sebelum jauh ke masyarakat, sebagai mahasiswa dulu aja gitu ya, kita harus paham dan sadar betapa pentingnya kita peduli terhadap lingkungan. Ini hal-hal kedepannya, apalagi calon-calon guru, kita harus menanamkan kepada anak-anak bahwa kita harus peduli kepada lingkungan gitu. Jauh sebelum ke yang saya bahas tadi ya, kita tanamkan dalam diri kita dan kemudian nanti kepada orang lain ya hal yang sepele aja, menjaga kebersihan, tidak membuang sampah sembarangan, peduli akan kebersihan dan kesehatan lingkungan, itu aja dulu. Nah kayak gitu, ini tuh benar-benar penting, dan hal yang benar-benar saya care gitu, saya pedulikan untuk mudah-mudahan ya, Allahu alam gitu, saya gak tahu, tapi semoga Allah berkehendak. Semoga saya bisa menjadi salah satu orang yang apa ya namanya, bukan berjasa, tapi orang yang bisa merubah tatanan masyarakat Indonesia yang tadinya tidak peduli pada lingkungan menjadi masyarakat yang paling peduli pada lingkungan. Amin ya Allah ya rabbal alamin gitu ya. Karena waktunya tidak bisa banyak, itu berbeda dengan saat diskusi di kelas. Mungkin hanya segitu yang bisa saya sampaikan. Kita lanjut ke contoh penerapan etika lingkungan. Ada 4 contohnya yang saya ambil. Pertama, tidak membuang sampah sembarangan. Menjaga kebersihan adalah bagian dari iman. Kemudian menghemat air saat wudhu, yang artinya tidak menggunakan air secara berlebihan. Contohnya saat wudhu, kerannya kita kecilkan, tidak berhambur-hamburan gitu ya. Kemudian ketiga, menanam pohon sebagai sedekah jariah yang pahalanya terus mengalir. Nah, keempat, menjaga kebersihan lingkungan sekitar rumah dan masjid. Hal-hal sederhana yang seharusnya banget bisa kita lakukan gitu ya. Mudah-mudahan peran individu dalam menjaga lingkungan yang tadi saya sebutkan, harus ada kesadaran terhadap diri masing-masing untuk menjaga kebersihan gitu ya. Peran pemerintah dan masyarakat menjaga lingkungan bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga memerlukan peran aktif pemerintah dan masyarakat secara kolektif untuk menciptakan perubahan yang berkelanjutan. Artinya apa? Contohnya yang saya sebutkan tadi, bagaimana hutan yang segitu luasnya bisa beralih menjadi lahan pertanian gitu ya. Ya dari mana mereka dapat lahan kalau bukan dari pemerintah? Harusnya pemerintah itu berpikir dan sadar bahwa lingkungan, bahwa lahan hutan itu seharusnya tidak dipergunakan untuk kepentingan pribadi, karena itu milik bukan hanya kita sebagai masyarakat Indonesia, tapi itu untuk benar-benar makhluk bumi, benar-benar untuk secara global gitu ya. Oksigen, kemudian perputaran air itu sangat benar, kemudian globalisasi itu benar-benar dipengaruhi oleh hutan gitu, pepohonan gitu. Makanya kita harus benar-benar peduli ya, tadi disebutkan. Semoga kita, terutama saya gitu, dan nantinya pemerintah bisa sadar akan pentingnya menjaga lingkungan untuk keberlangsungan hidup yang lebih baik gitu ya.
Tantangan dalam menjaga lingkungan. Meskipun Islam mengajarkan pentingnya menjaga alam, terdapat berbagai hambatan yang dihadapi umat dalam menerapkan etika lingkungan. Berikut adalah tantangan utama. Pertama, kurangnya pemahaman agama terkait lingkungan dan tanggung jawab khalifah. Yang kedua, kepentingan ekonomi berlebihan mengalahkan nilai-nilai spiritual yang saya sebutkan tadi. Gaya hidup konsumtif dan budaya israf yang bertentangan dengan ajaran Islam. Kemudian minimnya edukasi lingkungan berbasis nilai-nilai keislaman. Nah, sampai sesi kesimpulan, ya pasti ada tantangan karena ini merupakan suatu alam itu suatu hal yang panjang gitu sejarahnya, atau jangka waktunya gitu, dari bahkan sebelum Nabi Adam diciptakan gitu ya. Siapa saja yang menghuni bumi sebelumnya, kemudian manusia diciptakan gitu ya. Ini hal-hal yang benar-benar panjang gitu, karena pastinya banyak godaan, apalagi dari diri kita sendiri, nafsu masing-masing gitu ya. Baik, pada kesimpulan, akhirnya kita sampai pada kesimpulan, menjaga lingkungan bukan hanya tanggung jawab sosial, tetapi merupakan bagian dari ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjaga lingkungan adalah bagian dari ibadah kepada Allah, karena itu merupakan amanah yang Allah berikan kepada kita sebagai manusia. Kemudian setiap muslim bertanggung jawab menjaga bumi. Alam adalah amanah dari Allah yang harus kita jaga. Mari wujudkan peran khalifah dengan melestarikan alam. Merawat bumi adalah wujud ketaatan kepada Allah. Terima kasih atas perhatiannya. Mari bersama-sama menjaga alam sebagai amanah dari Allah. Bukan hanya amanah dari Allah, tapi sebagai bentuk bagaimana kita mencintai diri sendiri dan mencintai lingkungan kita untuk keberlangsungan hidup kita sendiri dan orang-orang yang kita cintai tentunya, dan generasi selanjutnya. Jazakumullahu khairan katsiran, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Go green. See you